Kemarin tuh baru aja ada acara gede namanya GDC 2025 di San Francisco. GDC itu singkatan dari Game Developers Conference. Nah, ini beda ya sama pameran game kayak E3 atau Gamescom yang isinya pamer game baru. Kalau GDC ini yang ngumpul itu para developer, para pembuat game dari seluruh dunia. Mereka di sana buat sharing ilmu, tukar pikiran, dan pamer teknologi terbaru yang mereka pakai buat bikin game. Jadi, bisa dibilang GDC itu dapurnya industri game. Nah, dari obrolan di dapur game kemarin, satu topik yang paling panas dan paling banyak dibahas itu adalah AI. Yap, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Ternyata, AI ini udah nggak cuma buat bikin robot atau asisten virtual aja, tapi udah masuk jauh ke dalam proses pembuatan game dan bahkan pengalaman kita saat main game. Bayangin deh, AI ini potensinya gede banget buat bikin game jadi makin keren dan beda dari sebelumnya. Salah satu yang paling bikin takjub itu kemampuannya buat bikin aset atau bahkan dunia game cuma dari deskripsi teks. Jadi, para developer itu nggak perlu capek-capek bikin satu-satu elemen di game. Cukup ketik aja, buatkan hutan fantasi dengan pohon-pohon bercahaya dan sungai kristal. AI-nya bisa bantu bikin asetnya atau bahkan langsung generate dunianya. Ini kayak punya asisten super cepat yang bisa wujudin imajinasi jadi nyata. Terus, AI juga bikin NPC, karakter non-pemain di game jadi makin hidup. Kalau dulu NPC itu gerakannya kaku, jalannya gitu-gitu aja. Sekarang mereka bisa bereaksi lebih alami sama tindakan kita. Interaksi sama NPC jadi kerasa kayak ngobrol sama I'm only joking with you. Oh, yes. What a relief. Ada juga yang demo AI asisten dalam game, kayak yang dibahas di GDC kemarin. Namanya Bekle di game Arena Breakout. Katanya AI ini bisa ngerti omongan manusia biasa. Wah, jangan-jangan nanti kita bisa nyuruh-nyuruh karakter game pakai suara kita. Ada juga nih yang unik banget. Ada developer yang nyoba bikin gelang yang bisa baca emosi kita pas main game. Gelang ini bisa ngukur detak jantung, suhu kulit, dan lain-lain buat tahu kita lagi ngerasa tegang, senang, atau kaget. Nanti emosi kita ini bisa ngaruh ke apa yang terjadi di dalam game. Misalnya, kalau kita lagi tegang banget, musuhnya jadi makin agresif. Atau kalau kita lagi senang, tiba-tiba muncul item langka. Buat para developer sendiri, AI ini juga jadi alat bantu yang super efektif. AI bisa ngebantu bikin grafis yang lebih realistis, desain level yang rumit, bahkan nyari bug atau kesalahan di game jauh lebih cepat daripada cara manual. Jadi, para pembuat game ini bisa punya lebih banyak waktu dan sumber daya buat mikirin ide-ide game yang lebih gila dan inovatif lagi. Tapi tenang aja teman-teman, secanggih-canggihnya AI, tetap aja yang bikin game itu punya soul, punya cerita yang nyentuh, dan gameplay yang seru itu idenya dari manusia. AI itu fungsinya sebagai alat buat ngebantu, buat mempercepat proses, bukan buat ngegantiin kreativitas kita. Jadi masa depan game dengan AI itu bukan berarti game jadi nggak ada sentuhan manusianya, malah justru AI ini bisa jadi teman buat para developer mewujudkan ide-ide mereka yang tadinya susah atau butuh waktu lama. Jadi, kesimpulannya AI di dunia gaming tahun 2025 itu bukan cuma soal grafis yang makin realistis aja, tapi juga soal pengalaman main yang makin personal, dunia game yang makin hidup dan dinamis, serta proses pembuatan game yang makin efisien. Ini bakal bikin industri game makin seru dan penuh kejutan di masa depan. Gimana menurut kalian? Udah siap sama game-game yang dibikin pakai bantuan AI? Atau ada kekhawatiran soal AI di game? Coba share pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa